Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Margareta Kulen. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 8 tentang sistem ekskresi pada manusia. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, gangguan pada sistem ekskresi manusia. Dan yang ketiga, upaya menjaga sistem ekskresi pada manusia. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem ekskresi itu sendiri. Jadi, sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh serta racun yang dapat membahayakan kesehatan. Sistem ini melibatkan beberapa organ utama yang bekerja secara bersama-sama untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Teman-teman, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Di dalam sistem ekskresi pada manusia, melibatkan beberapa organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama kita akan membahas ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah serta kelebihan cairan dalam bentuk urin. Ginjal juga dapat berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan asam basa dalam tubuh. Jadi teman-teman bisa melihat gambar di samping ini. Ini merupakan gambar dari ginjal. Bagian-bagian utama dari ginjal beserta fungsinya. Yang pertama, teman-teman bisa melihat gambar ginjal yang ditunjukkan paling atas itu merupakan cortex renalis. Cortex renalis berada di bagian terluar ginjal yang mengandung nefron, unit fungsional dasar dari ginjal. Cortex berperan dalam filtrasi darah, reabsorpsi, dan sekresi zat-zat ke dalam urin. Yang kedua, teman-teman bisa melihat medula renalis. Itu terdapat pada bagian dalam ginjal yang berisi piramida renalis. Medula membantu dalam konsentrasi urin dan reabsorpsi serta garam. Yang ketiga, piramida renalis. Struktur terbentuk kerucut di medula yang mengarah ke pelvis renalis. Piramida berisi tabulus yang mengumpulkan urin dari nefron. Yang keempat, kolumna renalis. Jaringan korteks yang memisahkan piramida renalis. Kolumna ini memberikan struktur dan dukungan bagi medula. Yang kelima, pelvis renalis. Ruang terbentuk corong di bagian dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari piramida renalis. Pelvis kemudian mengalirkan urin ke ureter. Yang keenam, kalis renalis. Kalis renalis terdiri dari kalis mayor dan kalik minor. Kalik minor mengumpulkan urin dari piramida renalis dan mengalirkannya ke kalik mayor. Kalik mayor kemudian mengalirkan urin ke pelvis renalis. Yang ketujuh, nefron. Nefron ini unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus dan tabulus renalis. Nefron melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk membentuk urin. Yang kedelapan, glomerulus. Jaringan kapiler di dalam nefron yang melakukan filtrasi darah. Glomerulus terletak dalam kapsula bom. Di dalam ginjal terdapat proses pembentukan urin. Ada 3 tahap pembentukan urin. Yang pertama,
Tahap filtrasi. Tahap filtrasi adalah salah satu dari 3 proses utama dalam pembentukan urin di dalam ginjal. Selain reabsorpsi dan sekresi, filtrasi adalah tahap pertama yang terjadi di nefron, unit fungsional ginjal, dan berlangsung di glomerulus, sebuah jaringan kapiler yang berada dalam kapsul Bowman. Proses filtrasi yang pertama itu lokasi. Filtrasi terjadi di glomerulus yang dikelilingi oleh kapsula Bowman di bagian korteks ginjal. Yang kedua, mekanisme. Darah yang memasuki glomerulus melalui arteriola aferen dan meninggalkan glomerulus melalui arteri eferen. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Yang ketiga, filtrat glomerulus. Cairan yang masuk ke dalam kapsul Bowman disebut filtra glomerulus. Filtrat ini mengandung air, ion seperti natrium, kalium klorida, glukosa, asam amino, urea, kreatin, dan zat-zat kecil lainnya. Filtrasi adalah proses yang paling penting di dalam tubuh kita manusia. Yang pertama, menghilangkan limbah metabolik seperti urea dan kreatin dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cair dan elektrolit tubuh. Yang ketiga, mengatur volume dan komposisi darah yang penting untuk tekanan darah dan fungsi organnya. Setelah tahap filtrasi glomerulus akan menjalani proses reabsorpsi dan sekresi di tabulus proksimal, loop Henle, tabulus distal, dan akhirnya tabulus mengumpul sehingga menghasilkan urin yang kemudian akan dialirkan ke pelvis ginjal, ureter, kandungan kemih, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, tahap reabsorpsi. Reabsorpsi adalah tahap kedua dalam proses pembentukan urin di ginjal. Setelah filtrasi, reabsorpsi terjadi di sepanjang tabulus nefron dan loop Henle dan berfungsi untuk mengambil kembali zat-zat yang diperlukan dari filtrat glomerulus ke dalam darah. Proses reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di berbagai bagian nefron, termasuk tabulus proksimal, loop Henle, tabulus distal, dan tabulus pengumpul. Tabulus proksimal merupakan lokasi utama reabsorpsi. Sekitar 65% dari air dan ion, natrium, serta hampir semua glukosa, asam amino, dan ion lainnya diserap kembali ke dalam darah di sini. Loop Henle memiliki dua bagian, descending limb dan ascending limb. Bagian descending permeable terhadap air, sedangkan bagian ascending permeable terhadap ion tetapi tidak terhadap air. Ini membantu dalam menciptakan gradien osmolaritas yang penting untuk konsentrasi urin. Tabulus distal. Di sini teman-teman, reabsorpsi lebih lanjut dari ion natrium, kalium, dan kalsium terjadi. Sering diatur oleh hormon seperti aldosteron dan hormon paratiroid. Tabulus pengumpul. Menyerap kembali air dan ion. Terakhir, sebelum urin dialirkan ke pelvis renalis, proses ini diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH. Reabsorpsi air membantu mengatur volume dan konsentrasi darah. Natrium, kalium, klorida, kalsium, dan bikarbonat diserap kembali untuk menjaga keseimbangan elektrolit.
Reabsorpsi air membantu mengatur volume dan konsentrasi darah. Natrium, kalium, klorida, kalsium, dan bikarbonat diserap kembali untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Glukosa, asam amino, dan vitamin diserap kembali untuk memastikan tubuh tidak kehilangan zat-zat penting ini. Urea dalam jumlah kecil, asam urat, dan kreatin juga bisa diserap kembali dalam jumlah terbatas. Jadi fungsi dari reabsorpsi ini, yang pertama teman-teman, menghemat zat penting. Itu mengambil kembali nutrisi dan elektrolit yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, mengatur volume dan komposisi darah. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang penting untuk tekanan darah dan fungsi organ. Yang ketiga, menjaga pH tubuh. Melalui reabsorpsi, bikarbonat dan sekresi ion hidrogen, ginjal membantu dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga teman-teman, tahap augmentasi. Tahap augmentasi biasanya tidak dikenal dalam terminologi medis standar, namun ada kemungkinan terjadi kebingungan terminologis. Proses yang lebih umum di dalam ginjal. Tahap augmentasi ini sering disebut dengan sekresi tabular. Sekresi adalah proses ketiga dalam pembentuk urin yang mungkin dimaksud dengan augmentasi. Sekresi tabular adalah tahap di mana zat-zat tambahan dipindahkan ke darah dalam filtrat tubuh tabulus nefron. Proses sekresi tabular terjadi di berbagai bagian nefron termasuk tabulus proksimal, tabulus distal, dan tabulus pengumpul. Zat-zat yang dipindahkan dari kapiler peritubular atau vasa rekta ke dalam ulumen tabulus menggunakan energi. Beberapa zat dalam perpindahan melalui difusi berdasarkan gradien konsentrasi. Fungsi dari sekresi. Yang pertama, mengatur pH. Dengan sekresi ion H+, dan reabsorpsi bikarbonat, ginjal membantu menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh. Yang kedua, teman-teman, mengatur kadar ion. Menjaga keseimbangan elektrolit seperti kalium. Dan yang ketiga, sekresi limbah dan toksin. Itu membantu dalam mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan atau beracun dari tubuh. Yang kedua, kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai perlindungan utama tubuh dari lingkungan eksternal. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, dermis, dan yang ketiga, hipodermis. Teman-teman bisa melihat gambar kulit di samping ini. Epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel epitel yang terus-menerus diperbarui. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang lebih tebal daripada epidermis yang mengandung banyak struktur penting. Dan yang ketiga, dermis. Dan yang ketiga, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan terdalam kulit yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat. Fungsi kulit yang pertama, perlindungan, melindungi tubuh dari cedera fisik, mikroorganisme, dan radiasi. Yang kedua, regulasi suhu. Melalui keringat dan sirkulasi darah di dekat permukaan kulit, tubuh kita dapat mengatur panas. Yang ketiga, sensasi. Mengandung reseptor untuk sentuhan,
tekanan panas, dingin, dan rasa sakit. Yang keempat, ekskresi. Melalui keringat, kulit kita dapat mengeluarkan zat-zat limbah seperti urin dan garam. Yang kelima, sintesis vitamin. Paparan dari sinar UV memungkinkan kulit untuk menghasilkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Dan yang keenam, penyimpanan. Menyimpan lemak dan air. Beberapa struktur tambahan di kulit itu yang pertama teman-teman, follikel rambut, struktur yang memproduksi rambut. Yang kedua, kelenjar subcutaneous, menghasilkan sebum atau minyak yang membantu menjaga kelembaban kulit. Yang ketiga, kelenjar keringat, membantu mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat limbah. Yang keempat, pembuluh darah, memberikan nutrisi dan oksigen ke sel-sel kulit serta membantu dalam termoregulasi. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Teman-teman bisa melihat gambar paru-paru di samping ini. Struktur dari paru-paru itu yang pertama, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran udara yang menghubungkan laring atau pangkal tenggorokan dengan bronkus utama paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua, bronkus utama, kanan dan kiri, yang menuju ke masing-masing paru-paru. Yang kedua, bronkus. Bronkus utama bercabang menjadi bronkus sekunder dan kemudian menjadi bronkus tersier yang lebih kecil. Bronkus ini membawa udara masuk dan keluar dari alveoli atau kantung udara di dalam paru-paru. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkus tersier bercabang menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus tidak memiliki kartilago dan terakhir pada kantung alveolar. Alveoli ini adalah kantung udara kecil di ujung bronkiolus, di mana pertukaran gas terjadi. Setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan kapiler darah yang memungkinkan oksigen dan karbon dioksida. Fungsi dari paru-paru yang pertama itu terjadinya pertukaran gas atau respirasi. Yang kedua, pengaturan pH darah. Dan yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, hati. Hati adalah salah satu organ terbesar yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Hati juga berfungsi sebagai pusat detoksifikasi, metabolisme, dan produksi biokimia penting. Terletak di rongga perut kanan atas di bawah diafragma. Struktur dari hati yang pertama itu lobus hati. Hati terdiri dari dua lobus utama, lobus kanan dan lobus kiri. Dengan lobus kanan lebih besar daripada lobus kiri. Ada juga lobus caudatus dan lobus quadratus yang lebih kecil. Yang kedua, sel hati atau hepatosit. Hepatosit adalah sel utama dari hati yang bertanggung jawab atas sebagian besar fungsi metabolit dari sintesis dan sintetis. Oke teman-teman,
Sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegahnya. Yang pertama, nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Jadi teman-teman, upaya untuk pencegahan penyakit nefritis ini adalah dengan cara proses cuci darah atau pencaukan ginjal. Teman-teman bisa melihat di gambar. Gambar di samping ini merupakan gambar yang terkena penyakit nefritis. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam, kalsium dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal ini terbentuk karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral atau kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Jadi teman-teman, apabila teman-teman banyak mengonsumsi garam, maka teman-teman akan terkena batu ginjal atau kurangnya minum air. Jadi sarannya, teman-teman harus mengurangi mengonsumsi garam dan harus banyak mengonsumsi air. Jadi, upaya untuk pencegahan terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Serta teman-teman tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Yang berikut, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Jadi teman-teman, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit albuminuria ini adalah dengan cara mengatur jumlah garam dan protein yang kita konsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang berikut, hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Jadi teman-teman, upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyakit hematuria ini dapat kita lakukan dengan segera membuang air kecil ketika ingin buang air kecil. Membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari tubuh, serta banyak minum air putih. Yang berikutnya, kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Kanker ginjal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya. Jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, upaya kita untuk mencegah penyakit ini dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Yang berikut, jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dalam kulit. Jadi teman-teman, apabila teman-teman menggunakan make up, teman-teman harus membersihkannya. Apabila teman-teman tidak membersihkan, maka timbul jerawat. Jadi teman-teman, upaya
Upaya kita untuk mencegah dari jerawat ini dapat kita lakukan dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berminyak atau berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh kita. Itu saja penjelasan dari saya tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.